Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi yang sangat kita hormati, Bapak Kepala Sekolah SMA 14 yang alhamdulillah sudah berkenan menyertai kita bersama. Yang sangat kita hormati Ibu Pengawas yang berkenan hadir dan membuka acara kita ini. Yang sangat kita hormati semua Bapak Ibu Dewan Guru pendamping. Semoga kiranya majlis kita ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa terus istiqomah sampai ke generasi yang berikutnya. Segala puji bagi Allah kita panjatkan atas segala nikmat dan berkah yang Allah anugerahkan kepada kita, serta segala salam kita aturkan ke kita Nabi Muhammad SAW. Bapak sekalian yang hadir, alhamdulillah, mohon maaf saya bercerita sedikit pengalaman dari tamat saya pesantren di Solo, Jawa Tengah tahun 1995. Saya oleh pesantren diutus untuk terjun ke masyarakat di Kecamatan Kroya, Binangun, Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian setahun di sana saya pulang ke Medan, ingin kembali ke Cilacap, nggak diberi restu sama ibu karena takut nanti nikah sama orang Jawa nggak boleh pulang. Tapi memang kok parah nikah orang Jawa. Kemudian saya tugas di Medan. Dari Medan saya diminta berdakwah di Mandarin Natal. Pertama dengan nama Natal itu dari dulu aja. Ini Natal banyak orang Kristen. Ternyata malah mayoritas Muslim di sana. Dan bahasanya bahasa pesisir, bahasa semacam kita orang Minang lah. 2 tahun di sana saya mengajar di Sanawiyah Muhammadiyah, juga mengajar di SMP negeri bidang studi bahasa Inggris. Jadi kalau saya guru bahasa Inggris, selain saya mengabsen anak setiap awal belajar, saya juga mengabsen sholat subuhnya. Yang enggak sholat subuh, ayo pray in subuh, no sir, stand up please. Laki-laki ustaz 10 kali, untuk perempuan pompa 10 kali. Guru bahasa Inggris. Kenapa begitu? Ya, itu kan tugas guru agama, bukan. Itu tugas guru yang beragama Islam. Apapun bidang studinya, itu kewajiban guru beragama Islam mengingatkan muridnya agar jangan sampai lalai dalam sholat. Kenapa? Setiap guru beragama Islam akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan tugas guru agama. Dan sekolah-sekolah itu biarlah nama itu kan tugas tanggung jawab guru agama itu enggak ya. Nah, jadi alhamdulillah di samping itu waktu tahun 1998 sampai 1998 itu SMP di Natal itu masih belum diwajibkan untuk aurat, masih pakai rok pendek, lakinya pakai celana pendek ya. Saya berinisiatif yang mengajari sana bagaimana supaya bisa memberikan perubahan. Maka anak SMP itu saya anjurkan yang perempuan bawa mukena, nanti istirahat, sholat duha, kemudian baca Quran, dan anak laki-lakinya saya tidur di masjid takwa. Ya, Senin Kamis kami puasa. Insya Allah nanti kita kalau ada waktu, apakah
atau liburan atau gimana, kita tidur di sini malam Ahad sampai hari Senin. Jadi malam Ahad, Senin malam Ahadnya, Ahad malam Seninnya kita makan sahur, ya, makan sahur di sini. Kemudian kapan nanti kita berbuka puasanya melihat sunset dan matahari terbenam. Kita sholat di alam, ya, kita dosa di masjid, sholatnya di alam. Bagaimana melihat matahari terbenam sunset, ya. Kemudian anak-anak yang saya ajak mengajar di Masjid Taqwa itu sholat tahajud, puasa Senin Kamis, dan alhamdulillah setelah 30 tahun tidak bertemu, ternyata mereka sebagian sudah menjadi dirut BRI, sudah menjadi dokter, sudah menjadi camat, polisi. Ketemu sama saya menangis semuanya. Ya, terima kasih Pak, Bapak ajak kami lalu surau, jaga sholat segala macamnya. Ya, akhirnya sampai sekarang saya diminta untuk rutin ke Mandiri Natal untuk membimbing pelajar madrasah Sanawiyah Muhammadiyah. Saya tempuh dengan 6 jam naik sepeda motor. Ya, itu masih dekat. Saya masih juga rutin isi pengajian kepada setempuan itu naik motor 9 jam. Ya, sendiri dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam saya sampai di Padang Setempuan. Ya. Kemudian dari Mandiri Natal saya tugas ke Aceh, Kuala Simpang, pesantren Al-Furqan. Dari Al-Furqan saya kembali ke Medan, menikah tahun 99. Dan 2001 setelah punya anak satu saya berdakwah di Malaysia selama kurang lebih 7 tahun. Juga ada ke Singapura, ke Thailand. Dan sistem saya juga begitu, saya mengajak anak-anak untuk senantiasa mencintai masjid. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada cara untuk kebangkitan umat kecuali berawal dari masjid. Ya. Nah, Rasulullah dulu membina umat ini ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, yang dibuat bukan rumahnya dulu, yang dipikirkannya masjid yang dibangunnya. Ya. Dan masjidnya dulu lantainya pasir, atapnya atap pelepah kurma, ya, dindingnya ya dulu nggak ada semen, ya, apa dindingnya tanah-tanah merah, ya. Tapi hasilnya bagaimana? Tapi hasilnya sampai hari ini kita bisa menikmati betapa Islam menjadi rahmatan lil alamin. Bapak sekalian yang Allah, setelah kita tadi saya tanya kepada anak-anak yakin tidak pilih agama Islam, ya, kita survei dan saya insya Allah setiap kegiatan di sekolah-sekolah, ya, bahkan dulu Ustaz Yunus, ya, waktu saya di sekolah di musola sekolah itu, ya, masjid, kita bersurvei sebegini juga, ya, ngakunya kita Islam, berdiri semuanya. Kita ditanya sholatnya berguguran, ya. Dan ingat anak sekalian, sebagaimana program ke depan kalian nanti jadi panitia, jangan kalian menjadi tungke membawa berapa. Harus siap kalian menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh tauladan bagi teman-teman yang lain. Ingat, kalian nanti jadi panitia, ya. Kalian akan mendampingi tadi berapa sekolah tadi? 17 sekolah SMA negeri. Juga kita berharap semua program ini bisa terrealisasi kepada seluruh sekolah hingga akhirnya mencetak, mengkader calon pemimpin yang beriman dan bertakwa. Ya. Nah, anak-anak sekalian dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa pentingnya kita melaksanakan acara malam bina iman dan takwa? Karena sebagaimana kata Bapak Kepala Sekolah tadi, juga kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang, ya. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan setelah kita survei tadi, ternyata lebih banyak kita ini yang imannya merosot. Satu sholat saja ditanya, ternyata baru satu orang yang bertahan, ya. Dan ke depan, ingat, itu kondisi yang terakhir. Setelah hari ini, mari berazam, beriktikad kepada Allah, bersumpah kepada Allah bahwasanya mulai detik ini tak akan kutinggalkan sholat walau nyawa atau hanya. Siap? Siap? Takbir! Jangan jadikan setan sebagai teman setia. Ya.
Jangan biarkan setan mengencingi mata dan telinga kita di waktu subuh. Coba bayangkan, kalau adik kalian kencing ke mata kalian gimana? Hah? Lampang adik itu sipak sedih kurang ajar ya. Tali mau ke semuanya ya. Tapi tidak terasa kalau iblis yang menyanyi mata orang ya. Ya ketika azan subuh ya kita sudah mulai telinga nak kedengaran. Ya kenapa? Sibuk main game. Orang azan baru mau tidur. Nah, banyak penyakit remaja hari ini. Ya. Maka saya sampaikan satu hadis Rasulullah. Pentingnya kita membuat program ini. Tadi saya sampaikan juga dalam khutbah Jumat. Ya. Rasulullah bersabda, "Yushikul umamu an tada'a 'alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Wa qala qail wa min qilatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum kafir walakinakum ghutha'un ka ghusa'is sayl. Wa la yanza'ana min suduri 'abikum mahabbatan minkum wa la yaqdifana fi qulubikum al-wahn. Wa qala qail wa mal wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Abu Dawud wa Imam Ahmad. Ya. Rasul bersabda akan datang masanya kalian umat Islam akan dibasmi, akan diperangi, akan dimusnahkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Apakah mungkin itu terjadi? Kita musnah. Mungkin itu terjadi? Sejarah sudah mengingatkan kita. Kalian tahu negeri Spanyol? Di mana letaknya? Di benua apa? Benua Eropa. Apa yang kalian kenal dengan Spanyol? Yang berkesan kalian tentang Spanyol apa? Real Madridnya. Siapa? Oh, sepak bola. Tahu nggak dulu Spanyol itu namanya apa? Spanyol dulu namanya apa? Tahu nggak? Dulu namanya Andalusia. Beribu kota di Cordoba. Itu pusat kebangkitan umat Islam di Eropa. Itu dulu pusat kebangkitan umat Islam di Cordoba. Ya, 800 tahun Islam berjaya di Cordoba. Perguruan tinggi pertama di dunia itu di Andalusia dibuat. Ya, tetapi akhirnya Andalusia musnah kaum musliminnya. Dan hari ini dulu Andalusia mayoritas Muslim, hari ini Andalusia mayoritas Nasrani. 800 tahun berkuasa berjaya Islam di Andalusia bisa musnah. Kira-kira bagaimana dengan kita? Pertanyaannya, saya tanya lagi kepada kalian, yakin pilih agama Islam? Mau pindah agama enggak? Kalau sudah berjuang siap enggak? Siap. Membela agama Allah? Siap. Siap. Siap berkorban darah? Siap. Berkorban nyawa? Siap. Berkorban waktu? Siap. Takbir! Allah. Buktikan subuh, jangan tinggalkan. Buktikan sholat mulai hari ini. Jangan pernah tinggal sholat. Walau nyawa kita taruhannya. Anak sekalian, ini tidak main-main. Ketika kita meninggalkan sholat, berarti fondasi tiang-tiang agama kita akan rapuh. Kalau sholat sudah kita tinggalkan, maka maksiat-maksiat yang lain akan datang untuk merayap kita. Lihat hari ini, Masya Allah. Kita jumlahnya banyak. Saya sampaikan lagi hadis tadi, selesai dulu hadis tadi, Rasulullah menjelaskan. Nanti akan tiba masanya kalian umat Islam akan diperangi, akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Umpamanya makanan, sepotong roti diletakkan di depan orang yang lapar, maka orang akan berebutan. Ada yang ambil sana, ada yang ambil sini, ambil sana. Akhirnya apanya? Makanan menjadi serpian-serpian kecil berserakan. Itulah kondisi hari ini. Anda sekalian, kita mantas Muslim di Indonesia, tapi yang berKTP Islam disumpah jadi pejabat dengan Al-Quran, tetapi mereka yang koruptor, mereka yang menzolimi rakyatnya, mereka yang menjual aset-aset negara, mereka berbohong, mereka berdusta, mereka memperkaya kelompok dan keluarganya sendiri tanpa memikirkan bagaimana rakyat yang menderita. Negeri kita ini kaya makmur dibandingkan negara-negara Timur Tengah. Kita lebih kaya. Negara Timur Tengah hanya membangun minyak, kita apa yang tidak punya? Dari minyak tanah sampai minyak kelapa, ya.
BBM kita punya sumbernya, minyak kelapa, ya. Kemudian tambang emas yang dulunya gunung sekarang jadi jurang, terowongan, tak bisa. Hasil hutan kita banyak, sawit kita banyak. Tak apa-apanya di negeri Timur Tengah sana. Tapi kenapa masih banyak rakyat yang tak punya rumah reo, janda-janda yang terlantar? Ya, karena apa? Karena pemimpin-pemimpin kita yang beragama Islam, mereka mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Indonesia ini bahkan jangankan ya, Amerika dan Cina, maka Indonesia ini Tuhan pun tak ditakuti oleh para pejabat. Semoga di masa kalian menjadi pejabat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis yang tadi Rasul menegaskan, ketika hal itu disampaikan Rasulullah, ada seorang sahabat bertanya, apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit? Rasulullah bahkan itu kalian mayoritas, kalian banyak, tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Ya. Contohnya tadi di SMA 14, mohon maaf, ada yang Nasrani nggak siswanya? Muslim semua kan? Yang hadir ini Muslim semua kan? Yang menjaga sholatnya? Yang menjaga sholatnya? Cuma satu. Tiris. Semua beragama Islam tapi menjaga sholat cuma satu. Nah, itu menunjukkan kita ini banyak tapi tidak punya kekuatan. Ya. Lantas Rasulullah menegaskan, dan Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Jadi musuh itu pada hakikatnya takut kepada kita umat Islam. Namun Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kita. Ya. Jadi seorang tokoh Yahudi pernah sesumbar mengatakan, kita tidak perlu takut kepada orang Islam. Makanya mereka membantai saudara kita di Palestina, berpuluh tahun mereka bantai di Palestina. Anak-anak bayi, orang tua, masjid mereka serang, hancurkan, rumah sakit mereka hancurkan, bahkan ambulan yang membawa orang yang terluka mereka hancurkan. Ya. Mereka tidak akan takut kepada kita Islam. Apa kata mereka? Kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Coba, di antara anak laki-laki ini dalam seminggu, siapa yang ada hadir sholat subuh berjamaah ke masjid atau ke musola selama seminggu? Ada enggak? Selama seminggu apa berdiri? Sholat apa itu? Sholat subuh? Sholat subuh berjamaah selama seminggu? Lebih dari seminggu? Ada? Ya, sekarang nah, dengan pandang nilainya, ya, itu baru lebih rendah dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat lebih daripada itu.